hari ini tema kita adalah berbagi untuk kaya. Nah, jadi saya akan sharing sedikit tentang bagaimana pola atau bagaimana ternyata berbagi, bersedekah, berbagi ilmu, berbagi apapun itu bisa membuat kita kaya. Saya juga tidak sendirian, saya sedang bersama keluarga dan di sini ada Dede Mailap tuh. Tuh lihat. Halo, hai. Say hi. Hai. Nah, ini namanya Emily Maila Faisha Kaluksa. Suara saya terdengar jelas? Nah, hai. Halo. Nah, dadah dulu, dadah. Nah, usianya baru 1,5 tahun dan hari ini saya lagi bareng keluarga dan tetap saya meluangkan waktu untuk bisa sharing sama teman-teman semuanya. Dan jangan lupa sambil menunggu klik share. Oke. Halo Mbak Irma Melinda Lubis, apa kabar? Gesindo, wah ini orang-orang sukses dari Gesindo juga ikut nonton ya. Halo Muhammad Irwan, apa kabar? Lagi tips kah? Oke, hari ini kita akan berbagi banyak tips. Dan pastikan teman-teman menyiapkan pertanyaan juga, karena nanti di akhir segmen, di akhir acara kita akan tanya jawab. Saya akan sedikit sharing dan jangan lupa sekali lagi klik share. Klik share, kenapa? Karena kita akan berbagi ilmu dan mudah-mudahan ilmu ini sampai kepada semua orang yang melihat postingan share dari Facebook, teman-teman semuanya. Baru ada 5 orang yang hadir. Seperti kemarin kita akan mulai jika sudah di atas 10 orang. Jadi ajak dulu yang lain share dan kasih tahu mereka bahwa hari ini saya akan berbagi tentang berbagi itu kaya. Dan tidak lupa saya punya 2 buah buku. Yang pertama judulnya Be a Passionpreneur dan yang kedua Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Ini adalah 2 buku terbaru saya yang bisa teman-teman baca dan dapatkan di seluruh jaringan toko Gramedia terdekat. Dan khusus malam ini saya akan membagikan masing-masing 1 buku untuk 1 orang penanya yang terpilih. Jadi siapkan pertanyaan Anda apapun itu ya, nanti Anda boleh bertanya baik tentang topik ini atau topik yang lain. Oke, apa kabar Mbak Irma, Mas Irwan? Ini ada ibu saya juga nih, selalu ikut nonton, Bu Eli Nurliana. Ada Om Men, apa kabar Men? Nah, ini bukunya dan alhamdulillah ada kabar yang baik juga. Di awal tahun ini buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia yang baru saja rilis ini akan segera cetak ulang. Yang akan cetak ulang. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kondisi sinyalnya? Suara saya terdengar jelas teman-teman? Terdengar jelas tapi lemot kayaknya ya. HP, tolong HP. Oke, kita akan menunggu. Saya juga akan bikin Instagram history, tapi handphone saya di bawah saya nih. Biar mengajak orang-orang biar semakin banyak, karena kita belum akan mulai kalau masih di bawah 10 orang. Jangan lupa klik share, ajak teman-teman yang lain untuk ikut menonton. Oke. Dan saya bikin Instagram history biar yang ikut nggak cuma sedikit tapi banyakkan.
Halo Mas Fahmi Fauzil, sudah ditunggu-tunggu Bang Edvan sharing sessionnya. Oh, makasih banyak, senang banget bisa ditunggu. Oke, nah dan oke, saya menyapa teman-teman di Instagram dulu ya. Halo teman-teman, saya hari ini akan live di Facebook fanpage @fan_m_kautsar_official, sharing membawakan tema berbagi untuk kaya. Gimana sih caranya biar kita bisa kaya dengan berbagi? Nah, ikuti di Facebook fanpage sekarang juga, lagi live sekarang. Halo Fikhaila Kinara hadir, wah makasih atas kehadirannya. Siapa lagi yang hadir? Boleh kita absen dulu. Lumayan udah ada 6 orang. Kita akan mulai 2 menit lagi ya. Nah, sambil menunggu sekali lagi saya infokan bahwa teman-teman udah follow Instagram saya atau belum? Kalau belum, boleh di follow dulu Instagram saya di @edvan_m_kautsar. Oke ya. Nah, dan ini ada 2 buku saya. Sekali lagi, teman-teman yang beruntung malam hari ini akan mendapatkan masing-masing 1 buah buku. Yang pertama buku Be a Patientpreneur, dan yang kedua Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Teman-teman bisa dapatkan ini jika nanti bertanya dan nanti terpilih menjadi orang yang berhak beruntung untuk mendapatkan ini. Oke, kita akan segera mulai. Nah, pastikan teman-teman menyiapkan pertanyaan karena kita akan tanya jawab nanti di akhir sesi. Oke, pertama-tama kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya senang banget Edvan Muhammad Kautsar bisa hadir kembali untuk berbagi. Walaupun hari ini masih sedikit, tapi tenang saja, nanti tidak hanya yang live, tapi juga yang yang off air ya, yang offline juga bisa ikut menonton. Jadi yang penting teman-teman jangan lupa klik share dan ajak teman-teman yang lain buat nonton. Oke? Ya. Nah, hari ini tema kita adalah berbagi untuk kaya. Banyak orang ingin kaya tapi takut berbagi karena tidak paham bahwa ternyata justru dengan berbagi kita bisa kaya. Banyak orang takut berbagi karena merasa kalau berbagi uangnya berkurang. Kalau bersedekah, hartanya berkurang, rezekinya berkurang. Padahal Tuhan membuat sebuah hukum alam tidak seperti itu, teman-teman. Halo Mas Muhammad Saleh, Mbak Zola Azaria. Ya, tidak seperti itu, teman-teman. Tapi juga luar biasa menyenangkan, ya. Jadi kalau kita berbagi itu, kita akan bahagia, menyenangkan hati, ya. Dan tidak hanya itu, kita akan kaya, kita akan banyak rezeki, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari berbagi itu. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang berbagi untuk kaya, kita juga kehadiran teman-teman dari, kemarin ada orang-orang yang juga ingin ikut menonton ini. Ada Mas Rizky Anto Kaila Hinara ya. Nah, ada orang yang ingin ikut sebuah komunitas yang ingin ikut nonton juga, yakni dari komunitas ada salah satu komunitas, saya lupa nama komunitasnya ya. Mudah-mudahan nanti disebutkan nama komunitasnya bagi yang sudah hadir, nanti akan saya sebutkan dan sapa secara spesial. Oke teman-teman, yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa tidak ada satupun agama yang melarang umatnya, manusia, untuk kaya. Semua agama memperbolehkan umatnya untuk kaya, termasuk umat Islam. Maka Islam pun harus kaya. Kita yang beragama Islam harus kaya. Maksudnya seperti apa? Jadi gini,
banyak kita mendengar bahwa Islam itu tidak perlu kaya, Islam itu cukup seadanya, nggak usah terlalu mencari dunia dan lain-lain. Nah itu saya merasa itu kurang tepat. Kenapa? Ya dunia dan akhirat harus kita cari. Dunia harus kita cari, akhirat harus kita cari. Sehingga Islam wajib kaya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan bahwa sebaliknya kekayaan itu bukan kemiskinan, tapi berkecukupan. Jadi umat Islam ini harus kaya karena Tuhan tidak pernah mengajarkan umat Islam untuk menjadi umat yang miskin. Minimal cukup dan yang harus kaya. Jadi kita harus kaya, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya biar kita kaya? Nah, selain kita harus kaya, kita juga harus menjadi orang yang senang berbagi. Kenapa? Karena kalau diibaratkan sungai, berbagi itu kalau saya sering mengibaratkan dengan sungai. Sungai yang airnya mengalir, maka airnya akan lancar. Dan kalau airnya lancar, maka yang terjadi adalah airnya jernih. Airnya jernih dan tidak keruh. Nah, kalau misalnya sungai itu kita tutup, sungai itu kita tahan airnya, maka tiba-tiba air itu hanya akan tergenang begitu saja, dan apa yang terjadi kemudian? Air itu akan menjadi air yang keruh, air yang kotor karena air itu tidak mengalir. Jadi kita harus paham bahwa semakin banyak air itu mengalir, maka semakin bersih airnya dan semakin banyak aliran airnya. Jadi semakin cepat semakin banyak gitu. Nah, kalau sekali lagi kalau sungai itu kita potong nih aliran sungai, maka air itu hanya akan tergenang dan apa yang terjadi? Yes, airnya akan kotor, airnya akan keruh, dan airnya menjadi sumber penyakit. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Jadi manusia pun seperti itu. Kalau darah tidak mengalir, maka darah itu akan menjadi darah kotor. Maka harus terus mengalir. Oke? Termasuk halnya dengan rezeki dan uang. Jadi kalau uang ingin selalu mengalir dan lebih banyak lagi mengalir kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Yes, jangan pernah tutup alirannya hanya sampai pada diri kita. Ketika kita mendapatkan rezeki, uang, ilmu, kekayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka jangan hanya sampai di kita. Maka biarkan air itu terus mengalir. Biarkan air itu terus mengalir dan yes, semakin besar kita alirkan airnya, maka semakin banyak air mengalir dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Yang Maha Kaya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tapi sayangnya teman-teman, banyak orang yang takut untuk mengalirkan rezeki itu. Jadi ketika seseorang mendapatkan rezeki, dia hanya menyimpan seorang diri dan tidak berani untuk melanjutkan aliran airnya ke tempat yang lain. Nah, sampai situ dulu. Saya ingin sapa dulu. Ada Mas Muhammad Soleh dari Balikpapan hadir, Pak Irfan, terima kasih Mas Soleh. Kemudian ada Mas Irwan ya dari Makassar, dan ada Bu Retno Suci Lestari RSL. Ini salah satu leader dari travel umroh Arminareka Perdana yang termasuk yang paling sukses. Sampai ketemu di Balikpapan, Mas Irfan, sampai ketemu insya Allah ya. Nah, kita balik lagi tentang sedekah, tentang berbagi. Ketika air itu kita tahan, nah banyak orang yang menahan air dan merasa bahwa ini uang, ini rezeki hanya akan bertambah jika kita tabung misalnya. Hanya kita simpan dan tidak mau berbagi, akhirnya jadi pelit, kikir, dan ya hal-hal kayak gitulah. Akhirnya apa yang kemudian terjadi? Nah, kalau seseorang berpikir bahwa ketika uang itu dialirkan akan hilang, maka itu sama saja tidak percaya kepada sumber aliran rezeki itu. Berarti kalau kita tidak yakin bahwa uang yang kita atau harta atau apapun yang kita sedekahkan, kita bagikan akan bertambah, maka sama saja kita tidak percaya kepada sumber. Kenapa? Karena sumber memilih manusia-manusia yang dilebihkan rezekinya adalah manusia-manusia yang menjadi tempat singgah rezeki untuk manusia yang lainnya. Oke, jadi sekali lagi jangan sampai aliran rezeki kita tutup sampai di diri kita, akhirnya Tuhan menilai kita tidak pantas untuk mendapatkan rezeki lebih, akhirnya ya seadanya saja. Maka jangan pernah takut untuk berbagi. Itu yang pertama, teman-teman. Tadi saya berbagi tentang Islam harus kaya, kemudian kita harus senang berbagi. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Tuhan hanya ingin agar kita menjadi rahmatan lil alamin, sebaik-baik manusia yang bermanfaat, manfaatnya yang pada seluruh alam. Melalui apa? Nah, jadi ketika kita berbagi, jangan terfokus bahwa berbagi itu hanya sekedar tentang uang. Kenapa? Karena berbagi itu tidak hanya terbatas tentang uang. Bisa berbagi ilmu, kemudian apalagi bisa berbagi senyum, bahkan
bisa berbagi kebaikan, berbuat kebaikan, menolong, tidak hanya terbatas uang. Dan balik lagi kepada hukum kekekalan energi, di seminar saya sering menjelaskan bahwa Einstein mengatakan bahwa kekekalan energi itu adalah energi yang keluar sama dengan energi yang diterima. Nah, jadi semakin kita memberikan banyak energi positif, maka energi positif itulah pula yang akan kita terima. Jadi Einstein sekali lagi mengatakan energi keluar sama dengan energi diterima. Kemudian dia menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi itu adalah ketika energi itu ada, maka energi itu tidak akan pernah hilang. Nah, teman-teman fisika pasti paham ya. Energi tidak akan pernah bisa hilang, dimusnahkan ya. Energi hanya bisa berubah bentuk. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan sedekah. Kenapa? Ketika kita bersedekah, kita sedang memberikan potensi diri, kekayaan kita, ilmu kita, semua yang kita berikan itu adalah potensi yang kita miliki. Nah, ketika kita bagikan kepada orang lain, apa yang terjadi? Maka sesungguhnya hukum alam akan terjadi. Energi positif yang kita keluarkan akan terus mengalir, bergulir, dan membantu banyak orang. Akan kita selamatkan dengan sedekah kita, ya. Jadi tidak akan hanya berhenti sampai dia pun akan terus meneruskan, dan ujung-ujungnya akan kembali kepada diri kita yang memulai bersedekah. Maka sekali lagi, jangan pernah takut bahwa bersedekah akan membuat kita miskin, karena sesungguhnya bersedekah akan membuat kita kaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi, harus yakin bahwa dia yang maha kaya, dan dia harus kita buat agar dia, ya, Tuhan percaya kepada kita bahwa kita bisa menjadi jalan rezeki buat orang banyak. Nah, kalau Tuhan sudah percaya, sudah melihat kita menjadi orang yang rajin bersedekah, rajin berbagi ilmu, rajin berbagi apa, maka ilmu itu akan dia tambah. Tidak hanya ilmu, uang akan dia tambah. Tidak hanya uang, kebaikan akan dia tambah. Dan ujung-ujungnya kebahagiaan akan selalu dia tambah. Nah, jadi cara terbaik untuk kaya itu adalah dengan berbagi. Saya punya cerita tentang Utsman bin Affan. Jadi dulu di Madinah itu ada sebuah pasar, teman-teman. Pasar ini dimiliki, di samping pasar itu ada sebuah sumur. Sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini dia pintar bisnis, tapi dengan cara Yahudi. Ya, maksudnya bagaimana dia memonopoli bisnis itu. Jadi pada waktu itu keringan, hanya sumur tersebut yang mengeluarkan air. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, yang dia lakukan setiap hari adalah dia menjual air yang dimiliki dari sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal, bayangkan. Jadi uang itu dijual dengan sangat mahal, dan akhirnya apa? Akhirnya justru banyak orang yang butuh air tapi malah makin miskin ketika mendapatkan air dari orang Yahudi. Ya. Kemudian ya sahabat Nabi dia berpikir untuk membelinya. Nah, karena dia pintar, si sahabat Nabi ini, karena dia cerdas, dan dengan uang yang dia miliki, walaupun dia punya uang banyak, tapi dia cerdas. Jadi dia tidak beli 100%, tapi dia beli 50%. Kenapa seperti itu? Ya karena dia berpikir tidak layak untuk membeli air, karena di dalam dunia Islam air itu berhak dikonsumsi oleh siapa saja. Akhirnya dibeli sahamnya 50% dengan perjanjian selang-seling. Jadi setiap hari berselang. Misalkan hari Senin orang Yahudi, kemudian hari Selasa umat Islam. Nah, gitu. Nah, yang luar biasa ketika bisnis tersebut berjalan, justru di hari di mana sahabat Nabi itu berhak untuk menjual air, dia tidak jual air itu, melainkan dia gratiskan. Utsman bin Affan, ya. Dia tidak jual, dia gratiskan. Di Yahudi dia jual. Nah, itu yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang mau membeli air dari sumur itu. Oke, nah akhirnya diturunkan sebanyak 50% kurang lebih harinya, dan kemudian tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Si Yahudi itu lama-lama bangkrut, dan akhirnya mau nggak mau harus menjual sisa saham 50%-nya kepada Utsman bin Affan dengan harga yang sangat murah. Dan akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Kemudian apa yang terjadi? 100% saham dimiliki olehnya, dan setiap hari akhirnya sumur itu diberikan airnya secara cuma-cuma, secara gratis. Bayangkan dia sampai pada waktu itu sampai setiap hari menggratiskan air yang bisa dipakai mandi, dipakai minum, dipakai beraktivitas, bahkan dipakai untuk air wudhu, untuk sholat. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Setelah itu
Kemudian yang terjadi adalah Utsman bin Affan justru tidak kekurangan sedikit pun rezeki. Bahkan hingga hari ini di salah satu bank di Saudi Arabia ada rekening akun bank yang dimiliki atas nama Utsman bin Affan dan keturunannya, di mana isi rekeningnya sampai sekarang tidak pernah diambil oleh keluarga keturunan Utsman bin Affan, melainkan terus bertambah dan bertambah rezekinya. Bayangkan. Jadi sedekah itu, berbagi itu investasinya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, maka jangan pernah takut untuk bersedekah. Jangan takut untuk berbagi, karena berbagi akan mengayakan kita. Berbagi yang seperti apa? Berbagi yang bermanfaat, tidak hanya dunia dan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi, jangan pernah takut bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas sedekah kita, berbagi kita, karena pasti Dia akan membalasnya. Oke. Memberi itu selain mengayakan, teman-teman, saya ingin berbagi juga menyehatkan. Jadi ketika seseorang berbagi, ada sedikit kebahagiaan. Pernah tidak kita berbagi, kemudian kita merasakan ada setetes kebahagiaan dari dalam diri kita. Nah, itulah ketika hormon-hormon di dalam tubuh kita, hormon-hormon kebahagiaan, ya salah satunya seperti hormon endorfin ya dan lain-lain, itu keluar, mengalir di darah kita dan membuat hidup kita menjadi sehat. Saya ingin bercerita tentang sebuah desa di Italia di mana penduduknya rata-rata berusia 100 tahun ke atas. Bayangin. Jadi si penduduknya ini justru rata-rata berusia 100 tahun ke atas dan mereka sehat. Jadi kebanyakan mereka bukan mati karena mereka meninggal bukan karena penyakit, tapi mereka meninggal karena sudah termakan ya, mohon maaf nih sinyalnya agak buruk. Jadi bahagia, sehat, banyak punya, banyak rezekinya, mereka berdiri ketangganya, kesadarnya, mereka berbagi dan saling memberi. Nah, itu jawabannya. Pertama, mereka bersilaturahim, mendekatkan rezeki. Yang kedua, mereka senantiasa berbagi. Jadi, berbagi itu salah satu kunci untuk sehat. Berbagi salah satu kunci untuk kaya. Jadi Tuhan pasti akan mencatatkan untuk kita. Nah, sampai saat ini saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah hadir sebelum saya lanjutkan. Ada Mas Faiza Reji dari mana ini? Oh, izin gabung Mas, semoga berkah. Amin. Silakan bergabung. Ada Jati Prastiani, Sofaisha, Jeffrey Luxstar ya, Arya Al Rashid, Iful Huda, Khadijah Arif, Nur Mukhtar, Han Anaire, Jati Prastiani, dan Yani Heriani ya. Saya tidak sebut bapak atau ibu karena saya takut salah. Ya. Dan sekali lagi, satu orang yang nanti bertanya akan mendapatkan masing-masing satu, dan ini akan berhak menjadi milik Anda bagi yang terpilih. Pengumumannya kapan? Nggak pakai pengumuman, langsung dikirim ke tempatnya ya. Langsung dihubungi nanti Facebooknya, langsung diminta alamat, langsung dikirimkan 2 buku ini. Nah, kalau teman-teman penasaran mau baca isi bukunya ya, maka 2 buku ini harganya hanya Rp150.000, sudah termasuk ongkir untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Buku ini yang pertama, Bahagia Bekerja, tentang bagaimana caranya agar senantiasa bahagia dalam hidup. Alhamdulillah cetak ulang bulan ini, dan ini baru cetak ulang, judulnya Be a Passionpreneur, bagaimana teman-teman bisa menjadi pengusaha sukses. Oke, dari Padang Mas Faiza ya. Oke, kabar Padang itu ada Minang Mak. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman, semakin kita memberi, maka semakin banyak Tuhan akan memberi karena kita berhasil menjadi perantara rezeki. Lihat orang-orang sukses, ternyata mereka bukan orang yang pelit. Ya. Atau lihat orang-orang yang pelit tapi sukses. Mereka terlihat sukses, tapi sesungguhnya mereka penyakitan. Betul? Atau keluarganya tidak harmonis. Kenapa? Karena rezekinya tidak barokah. Seperti tadi, logikanya seperti air yang tadi saya ceritakan. Air itu hanya ditahan, tidak mengalir. Akhirnya air tersebut menjadi air yang kotor, air yang penuh penyakit, air yang tidak berkah. Jadi
Jadi air itu, uang itu, salah satu sifat uang ya, uang itu selalu berpindah tangan teman-teman. Uang itu tidak pernah hilang, tapi berpindah tangan. Nah, pertanyaannya berpindah tangan kemana? Nah, Tuhan akan memindahkan uang berpindah tangan kepada orang-orang yang manfaatnya jauh lebih banyak. Oke, jadi Tuhan selalu memberikan atau memindahkan uang dari satu tangan ke satu lainnya, ke tangan yang manfaatnya lebih banyak untuk manusia-manusia di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya, mata uang itu currency. Ya, currency itu kurang lebih dari aliran, dia harus mengalir. Jadi uang itu senantiasa mengalir. Nah, mengalirnya seperti apa? Nah, jadi uang jangan sampai kita tahan-tahan sekali lagi, tapi terus biarkan mengalir, terus biarkan bersedekah. Saya terus belajar untuk seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sekarang kita belum punya uang? Kita belum punya modal untuk bersedekah. Kita ingin bersedekah, kita yakin sedekah kita akan dibalas. Nah, sedekahkan dulu manfaat yang bisa kita berikan. Dulu ketika saya baru merintis training dan seminar, pada waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya tahu cara biar bisnis training dan seminar saya sukses, besar, berhasil. Saya yakin bagaimana caranya adalah dengan bersedekah. Tapi saya nggak punya uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berkeliling ke panti asuhan, saya tawarkan training seminar gratis ke panti asuhan, ya, untuk memberikan pelatihan yang harganya saya anggap mahal, saya yakinkan mahal karena ilmu yang mahal. Saya sharingkan kepada mereka, anak-anak yatim piatu, saya niatkan sedekah ilmu. Dan itu yang luar biasa. Ketika saya berbagi, akhirnya dalam 1 bulan, lebih dari 10 event pada waktu itu. Tanpa adanya marketing. Bayangkan. Itu yang luar biasa. Jadi saya berbagi apa yang bisa saya lakukan. Jadi berbagi itu jangan terpaku pada uang. Ada Mbak Liz Iriana dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Wah, mudah-mudahan saya bisa balik ke Tenggarong buat sharing ya. Oke. Kemudian seringkali ada lagi yang bertanya, Mas Edvan, apakah berbagi itu harus ikhlas? Jadi berbagi itu kira-kira harus ikhlas nggak? Boleh dijawab dulu. Kalau berbagi itu kira-kira teman-teman harus ikhlas nggak? Kalau sedekah, apakah harus ikhlas? Jadi kalau nggak ikhlas akhirnya nggak dibalas. Bener nggak? Kira-kira bener nggak tuh? Nah, kalau gitu saya langsung jawab. Nah, Bu Yani dari Bandung, apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah ya. Berbagi itu tidak perlu ikhlas. Kalau memang kita belum bisa ikhlas, tenang dulu, jangan dulu protes. Kenapa maksudnya? Ketika kita baru mulai belajar untuk bersedekah, berbagi, maka kemudian kita merasa aduh tidak ikhlas, ingat terus ya, mau tidur jadi susah tidur, kita ingat terus. Aduh, kemarin kita sedekah 1 juta, ingat terus, kemana-mana setiap orang pengen cerita. Tidur susah, makan susah, ingat terus duit yang sedekahin. Dan selalu bertanya pada Allah, ya Tuhan, ya Allah, kapan nih duitnya balik? Kalau seperti itu, maka apa yang harus kita pikirkan teman-teman? Karena sebenarnya gini, ikhlas atau tidak ikhlas, Allah pasti membalas sedekah kita. Karena itu sudah hukum alam atau sunatullah yang Allah ciptakan. Pertanyaannya berkah atau tidak. Nah, ikhlas tidak ikhlas pasti dibalas, tapi berkah atau tidak. Tapi kalau niatnya kita untuk belajar, tidak ikhlas nggak apa-apa. Kenapa tidak ikhlas? Karena mungkin kita belum terbiasa. Lama-lama pasti ujung-ujungnya akan menjadi karakter diri kita, dan lama-lama kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas ketika berbagi. Percaya saya. Lama-lama kita akan terbiasa menjadi karakter, dan akhirnya kita akan senantiasa ikhlas berbagi. Oke, ya. Ikhlas tidak ikhlas akan dibalas. Karena awalnya nggak ikhlas, lama-lama terbiasa. Dan lebih banyak lebih baik. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya Anda ada orang yang minta-minta, ini hanya contoh kasus aja. Ada orang yang minta-minta, kemudian Anda di dompet Anda ada uang yang pertama 100.000, 50.000, 10.000, 2.000. Kira-kira mana yang kita berikan? Pasti yang kita pilih yang 2.000. Pertanyaan selanjutnya, 2.000 yang mana? Yang masih bagus atau yang udah lecak? Pasti yang dipilih adalah yang udah lecak, benar? Nah, betul? Nah, sekarang kita ubah kebiasaan itu. Karena kenapa? Kalau kita berani sedekah ekstrim, ya,
saya pernah, nah ini nggak apa-apa teman-teman menilai ria tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan menjadi contoh. Saya pernah sedekah motor ketika saya susah. Apa yang kemudian terjadi? Tuhan balas, utang-utang lunas, kemudian bisnis lancar, usaha lancar, rezeki mengalir lebih cepat. Apakah awalnya ikhlas? No. Awalnya berat karena berpikir, aduh saya juga masih butuh motornya, saya masih butuh gitu kan. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi ketika kita paham bagaimana alam bekerja seperti yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, kemudian pasti Anda akan menyadari bahwa ternyata justru sedekah kita harus lebih banyak dari itu. Banyak orang yang sedekah mobil, kembali mobil yang lebih bagus, bahkan 2 atau 3 ya. Ada juga orang yang sakit bertahun-tahun, bersedekah, berbagi sesuatu yang paling dia cintai. Nah, jadi sedekah ekstrim itu saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud sedekah ekstrim adalah sedekah dengan barang yang paling kita cintai. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang paling kita cintai, taruhlah mobil, nggak punya anak terusnya orang nih, ya pernah ada seperti itu, atau penyakit yang tak kunjung sembuh, akhirnya dia sedekahkan mobil, kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian tiba-tiba penyakitnya sembuh. Ketika mau dioperasi ternyata tumornya udah hilang. Ketika mau program bayi tabung ternyata sudah hamil. Nah, jadi perbanyak sedekah, betul Pak Ahmad Syani ya. Nah, kurang lebih sampai di situ dulu teman-teman. Dan kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. 30 menit ke depan saya akan tambah sedikit-sedikit materinya, akan saya bahas, dan silakan mulai bertanya dengan sedikit ilmu yang saya bagikan. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang hebat, kaya, sukses, enggak, saya masih belajar. Tapi saya yakin bahwa walaupun ilmu saya satu, saya hanya tahu ilmu saya satu, tapi yang satu ini akan selalu saya bagikan agar bertambah jadi 2, bertambah jadi 3, bertambah jadi 4, bertambah jadi 5. Bahkan dalam bisnis seperti itu ya. Dalam bisnis kita harus membuat orang merasakan dulu manfaat yang kita rasakan. Contohnya kalau buka restoran, promo dulu, gratis dulu, biarin orang-orang ngerasain dulu. Kalau mereka sudah merasakan dan merasa enak, baru mereka akan menjadi pelanggan. Kalau sudah berlangganan, mereka akan menjadi salah satu jalan rezeki kita. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Irwan. Maaf mungkin melenceng Mas Edvan, saya bekerja sebagai trainer di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Kekurangan saya saat menyampaikan materi adalah selalu blank di awal atau saat opening. Sehingga rasa-rasanya saya butuh adaptasi lumayan lama, sehingga saya benar-benar rileks menyampaikan materi training. Bagaimana cara mengatasinya? Bahagia karena berbagi, karena selalu ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Itulah kebahagiaan yang hadir saat hati ini tulus memberi. Ini yang saya pelajari dari sharing Mas Edvan malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Muhammad Irwan. Teman-teman, Bapak Ibu, ini agak sedikit melenceng, tapi akan tetap saya jawab. Pertanyaannya lebih ke public speaking. Bagaimana caranya membuat sebuah great opening? Saya menyebutnya great opening. Kenapa? Karena penampilan kita selama 2 jam ke depan, selama bahkan 8 jam ke depan kalau memberikan training dan seminar, tentu hal yang pertama harus kita lakukan adalah great opening, opening yang hebat. Kenapa? Karena opening yang hebat itu akan mampu membuat kita semakin atau lebih ringan ketika menyampaikan materi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa great opening? Nah, ada banyak caranya, ada berkisah, memperkenalkan diri tapi dengan cara yang unik, kemudian membuat peserta tertawa atau membuat peserta ikut terlibat. Misalnya kita ajak pijet-pijetan atau kita ajak untuk saling berkenalan. Itu banyak caranya. Nah, ini sekalian juga nih saya infoin. Jadi nanti itu pada tanggal 17 sampai 18 Maret 2017, insya Allah saya akan mengadakan training public speaking angkatan perdana. Di mana? Di Jakarta. Berapa investasinya? Investasinya sungguhnya ini adalah 4.500.000 per orang. Ya, 4.500.000 per orang. Oke, tapi karena ini masih dalam tahap promo, jadi bukan 4,5 juta teman-teman, tapi hanya 2,5 juta per orang. Dan kalau Anda
daftar mulai hari ini, ya malam ini juga booking, uangnya bisa belakangan, yang penting bisa DP dulu. Itu harganya bukan lagi 2,5 juta, tapi 2 juta rupiah. Ya, jadi kalau Anda daftar nih minggu ini bisa harganya 2 juta rupiah. Atau kalau Anda daftar grup berbarengan sebanyak 5 orang, nanti Anda boleh mengajak teman-teman yang lain yang ingin belajar public speaking, bagaimana berbicara berpengaruh dan lain-lain. Anda bisa daftar untuk 5 orang dengan harga 7,5 juta saja. Jadi per orang terhitung 1,5 juta. Di mana tempatnya? Di Ballroom Hotel Aston TB Simatupang pada tanggal 17 sampai 18 Maret 2017. Waktunya pada jam 8.30 sampai jam 17.30. Apa yang akan teman-teman pelajari di sini? Yang pertama, kita akan belajar public speaking. Public speaking menjadi trainer, public speaking menjadi MC, public speaking sesuatu yang bisa berpengaruh. Jadi kita berbicara yang berpengaruh. Yang kedua, teman-teman akan belajar NLP. Jadi nanti ada NLP basic yang akan saya bagikan bagaimana caranya membuat hypno speaking ya. Jadi bagaimana kita menghipnotis orang ketika kita berbicara. Jadi kalau teman-teman pernah ikut seminar saya, mungkin ada yang merasakan bisa tiba-tiba tertawa, kemudian menangis, tertawa lagi, menangis lagi. Nah, itu akan saya share, akan saya bagikan di training tersebut. Kemudian yang akan saya bagikan adalah di training ini selain public speaking juga saya akan berbagi tentang bagaimana mendesain slide yang bagus. Jadi bagaimana di dalam slide itu tidak hanya slide tapi juga nanti ada video, ada musik ya. Nah, ini nanti slide yang amazing, slide yang bagus. Nanti bukan hanya saya akan mengajarkan, saya akan mengundang pakar yang lain. Teman saya nanti akan berbagi tentang bagaimana membuat sebuah slide yang mengagumkan, Pak Irwan ya. Nanti teman-teman yang lain juga boleh ikut. Nah, info berikutnya apa yang akan teman-teman dapatkan? Pertama akan dapat buku-buku saya, kedua dapat training kit nanti lengkap isinya. Kemudian untuk dapat makan, dapat snack dan lain-lain, dan ini di hotel. Dan peserta terbatas. Peserta terbatas. Kenapa kita batasi? Karena ya saya ingin nanti peserta mendapatkan hasil yang maksimal. Catat tanggalnya 17 sampai 18 Maret 2017. Harganya berapa? Nah, kalau 5 orang tadi berapa? 7,5 juta atau per orang 1.500.000 rupiah. Kalau per orang daftar hari ini, malam ini, minggu ini 2 juta per orang. Kalau daftar nanti sudah mendekati tanggalnya, harganya naik jadi 2,5 juta. Nah, pastikan Bapak Ibu mendaftar dan akan mendapatkan ilmu yang dimana saya akan share bagaimana saya memulai karir sejak 14 tahun menjadi seorang pembicara public speaker, dan bisa berkeliling Indonesia sambil menyalurkan hobi saya berbicara. Nah, dan oh ya, saya juga akan sharing bagaimana membuat buku, akan saya bimbing terus sampai Anda bisa menerbitkan buku melalui penerbit-penerbit yang saya pernah terbitkan buku di sana. Jadi ada Gramedia, Alex, Mizan dan lain-lain. Nanti akan saya bantu semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, ada pertanyaan berikutnya Pak Irwan mudah-mudahan menjawab. Saya tunggu kedatangannya di training public speaking. Oke, nanti akan saya infokan lagi training public speaking tersebut. Oke, saya cari dulu. Oke, pertanyaan yang kedua dari Pak Faiza Rezi S. Rajo Bujang dari Padang tadi ya. Saya mau nanya Mas, gini, gimana cara manajemen mendapatkan kita buat tabungan dan sedekah dengan pendapatan pas-pasan? Kita harus penuhi kebutuhan, di lain sisi kita harus nabung untuk masa depan dan sedekah juga. Saya mahasiswa tingkat akhir Mas, belum kerja. Nah, kembali saya ingin menyampaikan beberapa cara. Jadi bersedekah, berbagi itu bukan hanya uang Mas. Ketika pendapatan uang kita pas-pasan, maka hal yang bisa kita lakukan jika kita belum sanggup dengan uang, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba jalan lain. Contohnya dengan apa? Nah, tergantung ya, bisa juga mengajar secara gratis anak-anak yatim, kemudian ikut program sosial, ikut membantu, ikut macam-macam ya, ikut lembaga sosial dan lain-lain. Nah, ini saya rasakan banget ketika kita membantu orang lain, bahkan hanya membantu hal-hal sepele tapi balasannya itu luar biasa. Balasannya tepat, cepat gitu, dan bisa berbentuk uang ya. Atau kalau belum berbentuk uang, nanti balasannya bisa jadi lulus dengan cum laude
kemudian dapat pekerjaan yang bagus, dapat penghasilan yang besar, maka itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian misalnya tetap ingin juga mencoba dengan uang, maka coba minimalnya sedekahkan yang paling mudah 2,5% dari uang yang kita miliki. Nah, dari 2,5% uang yang kita miliki tersebut, teman-teman nanti bisa mencoba untuk sisihkan 2,5% dan kemudian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah ya. Atau kalau masih susah juga, nggak apa-apa, kecil tapi rutin setiap hari. Itu saya lakukan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah saya selalu menyisihkan terlebih dahulu uang buat bersedekah gitu. Dan itu yang saya rasakan, kemudian berbalik, rezeki bertambah kepada saya. Dan tidak hanya itu, tentu kalau kita ingin kaya, ingin banyak rezeki, selain bersedekah, kita harus kuatkan juga dengan sholat duha, yang saya rasakan seperti itu. Kemudian kalau muslim ya, bisa juga ditambah sholat tahajud. Dan kalau saya biasanya baca surat Al-Waqiah sehari minimal sekali, biasanya habis sholat asar. Nah, itu benar-benar kerasa banget tuh, rezeki itu bukan kita cari tapi datang sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terinspirasi. Sekian Mas Faiza, mudah-mudahan terjawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada Mbak Fi Khaila Kinara mau tanya, Mas Evan, kalau misalnya kita sedekah barang yang kita sayang, misalnya motor, kemanakah saya harus menyedekahkannya? Apa dalam bentuk barang atau bentuk uang? Nah, ini yang dulu juga sempat saya bingung kemana kita harus bersedekah. Sampai akhirnya saya mulai memperhatikan bahwa ada 3 hal yang bisa menjadi investasi terbaik bagi kita dunia akhirat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah amal jariah. Oke ya. Nah, kita bahas sedikit. Kita harus terus berbagi ilmu, teman-teman, walaupun hanya melalui status. Yang kedua, kalau kita ingin bersedekah, cari orang yang dulu pernah membantu kita. Nah, saya dulu sedekah motor kepada orang yang pernah menolong saya, membantu saya untuk sukses. Tapi sekarang keadaan terbalik. Ya, saya alhamdulillah Tuhan berikan, Allah berikan rezeki lebih, tapi orang tersebut justru semakin terpuruk secara ekonomi. Nah, itu yang saya kemudian lakukan adalah saya berikan ke dia. Jadi saya balas kebaikannya. Itu mungkin dari sedekahnya dia juga tuh. Jadi balik lagi rezekinya ke dia. Nah, atau yang kedua, coba cari anak-anak yatim yang senang belajar Quran atau hafiz. Nah, itu jadi sebuah hal yang luar biasa. Atau motor tersebut kita jual, uangnya kita belikan hal-hal yang menjadi amal jariah. Misalnya kita sumbangkan ke pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kemudian bisa juga ke membeli mukena yang banyak, Quran yang banyak kita simpan di masjid-masjid. Bayangkan, setiap orang baca Quran, setiap orang sholat dengan sarung dan mukena yang kita berikan, maka pahala mengalir pada kita. Pahala itu ada 2, pahala untuk dunia, pahala untuk akhirat. Nah, pahala untuk dunia itu apa? Bisa juga berbentuk rezeki dan tentunya berbentuk uang. Nah, jadi itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa seperti itu. Nah, Mas Edvan, saya cuma punya uang 100.000 nih buat sedekah, tapi gimana ya biar sedekah ini bisa bertambah banyak banget? Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Caranya adalah ya tadi, beli sandal jepit, beli sarung, beli baju koko ya, atau beli mukena, bisa disimpan di masjid-masjid, dan itu akan selalu bermanfaat bagi banyak orang. Dan setiap kali dia memakainya, setiap kali dia memanfaatkannya, maka bayangkan keuntungan yang akan teman-teman dapatkan. Keuntungan itu akan mengalir pada diri kita, bahkan keluarga kita. Nah, mudah-mudahan Mbak Fi terjawab ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kita sharing. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi jika saya pernah mengalami, saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya. Oke. Kemudian dari ada Pak Rizdi Antoni Khaila Kinara. Ini kok sama ya namanya? Mas Edvan mau tanya, jika saya bersedekah, bolehkah saya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, boleh. Nah, jadi kalau saya belajar dari Pak Ustadz, tempat saya mengaji, justru minta sama aku, kata Allah, mintalah kepadaku ya, ud'uni astajib lakum. Jadi mintalah kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Justru Allah tidak suka kalau kita berharap kepada selain Dia gitu. Jadi kalau kita berbicara ini agak sedikit ke arah agama jadinya.
kita lihat sejarah zaman dulu, orang-orang itu yang Allah tidak suka kepada mereka adalah orang-orang yang pengen makan, pengen bang, minta sama togut atau sama berhala. Jadi minta pada selain Tuhan, selain Allah. Nah, justru kita harus meminta kepada Allah, berharap hanya pada Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terus berharap hanya padanya. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur tuh, saya pernah ikut pengajiannya, yang beliau katakan adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, saya tambah satu lagi, Allah saja. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Jadi berharap itu aja ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Rizdi ya. Kemudian Mas Iful Huda izin tanya, Mas, kalau memberi ke orang tua itu nilainya apakah lebih dari sedekah? Insya Allah ya, itu adalah hal yang sangat membuat kita berkah. Nilainya mungkin jauh lebih besar dari sedekah. Kenapa? Karena seperti ini, kita berdoa sama orang tua saja itu sudah sesuatu hal yang luar biasa, apalagi membahagiakan kedua orang tua dengan materi. Nah, apalagi ketika dia bahagia, kemudian dia doakan kita sebagai anaknya, mereka doakan kita sebagai anaknya untuk banyak rezeki, bahagia dunia akhirat dan lain-lain, maka insya Allah akan semakin besar dan lancar aliran rezeki kita, insya Allah. Kita harus yakin. Oke. Apakah pada saat kita bersedekah harus pakai feeling kita? Karena saya pernah bertemu orang yang minta-minta gitu, tapi feeling saya mengatakan ini orang lagi ngibul. Bagaimana dengan gitu Pak Irfan? Nah, sekali lagi, sebetulnya bukan hanya sedekah, jadi rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau memang rezeki sudah milik kita, mau kita ditipu, mau kita kehilangan barang, kalau itu tempat milik kita akan berbalas sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi hanya pindah tangan dulu rezekinya dan akan kembali kepada kita justru dengan sesuatu yang nilainya, keselamatannya, kebahagiaannya, keberkahannya jauh lebih banyak. Jadi sebetulnya kadang kita suka gemes ya, tapi sudah ikhlaskan aja, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua adalah atas izin dan kehendaknya. Jadi ya sudah saja, terima saja. Saya pernah bisnis, saya tidak pernah berhutang pada siapapun, tapi kemudian kayak bisnis ini ada sebuah kacau lah ya, bisnisnya tidak berkembang, akhirnya bangkrut dan utang jadi kemana-mana. Utang kemana-mana, tim saya satu-satu mundur, tidak mau ikut bertanggung jawab. Ya, akhirnya saya yang harus bayar puluhan bahkan ratusan juta pada waktu itu. Mungkin mereka pun tidak tahu kalau hari ini saya pernah harus berkewajiban membayar seperti itu. Saya dicari-cari oleh debt collector, saya diteleponin tiap hari, saya terus seperti itu. Sedih nggak? Oh sedih. Saya dulu marah, kenapa cuma saya yang bertanggung jawab, kita bikin bisnis bareng-bareng. Tapi kemudian ternyata ketika kita ditekan seperti itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, justru itu sinyal tuh. Sinyal bahwa Tuhan ingin kita jauh lebih sukses, jauh lebih giat, jauh lebih keras bekerja, mencari jalan keluar agar utang-utang itu terbayar. Dan alhamdulillah satu persatu utang itu kemudian bisa saya lunasi, dan kemudian yang terjadi adalah ya alhamdulillah kehidupan saya jauh lebih baik pada hari ini dibandingkan pada waktu tersebut. Jadi oke, boleh mungkin ikut feeling, dan kalau bisa sih ke yang pasti-pasti aja. Tapi kalau sudah terlanjur tertipu, terlanjur ya dikibulin ya bahasanya Pak Mas Saleh, sudah ikhlaskan saja, karena semua itu terjadi atas izin dan kehendak Dia. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizin Allah, dan tidak ada satupun debu yang terbang tanpa seizin Allah. Jadi terus yakin aja kepada diri. Oke ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, sudah sampai di sini pertanyaannya. Kalau masih ada boleh. Mudah-mudahan nanti ada 2 orang berarti ya. Masing-masing bisa mendapatkan 1 buah buku. Ada yang Dear Passionpreneur dan ada juga Bahagia Bekerja Bahagia. Jangan lupa diklik share dulu nih, karena agar walaupun nanti nggak ditonton lagi secara live, tapi masih banyak orang yang mendapatkan manfaat dan makin yakin bahwa sedekah atau kebaikan yang pernah dilakukannya akan segera dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saya membuat sebuah training public ya, training umum, judulnya Impressive Public Speaking and Presentation Skill, untuk menyiapkan Anda menjadi pembicara publik, menjadi trainer, menjadi motivator, menjadi MC yang handal dan mahal. Jadi nggak cuma jago, tapi juga mahal. Kenapa? Karena banyak saya temukan pembicara-pembicara, dia bagus, tapi dia tidak bisa mengemas dirinya, akhirnya dia dibayar murah. Nah, kenapa saya berbicara dibayar mahal, dibayar murah? Karena yang disampaikan itu bukan sekedar
teori tapi praktis, jadi jasa, jual jasa ya. Oke, nah sekali lagi manfaat yang akan teman-teman dapatkan adalah teman-teman tahu rahasia speaking dan dari para pembicara dunia. Banyak orang yang tidak tahu bahwa public speaking itu salah satunya ditentukan oleh dua hal, great opening, great closing. Jadi opening yang luar biasa dan closing yang luar biasa, itu yang akan diingat oleh peserta, oleh orang yang mendengarkan public speaking kita. Kemudian dasar-dasar public speaking, memahami bahasa tubuh dan gestur, teknik presentasi memuka audiens, membuat pendengar tidak mau beranjak dari kursi, menghilangkan ketakutan berbicara di depan umum atau grogi, memahami neuro linguistic program NLP basic, membuat slide presentasi yang mengagumkan, praktek public speaking dan presentation, menentukan branding pembicara, dan juga saya akan sharing tentang bagaimana menulis buku yang buku ini bisa sampai terbit. Jadi nanti saya akan bantu terus, saya akan coaching ya bagaimana buku yang Anda miliki, buku yang Anda tulis bisa diterbitkan. Nah, nanti boleh teman-teman ya. Apa saja yang akan teman-teman dapatkan ketika ikut training ini? Ya, buku-buku saya, Passion Permanent Bahagia Bekerja, free. Kemudian buku tulis dan training kit tentunya, kemudian NTEX sertifikat, makan snack hotel, dan juga bisa jadi salah satu associate trainer dari Hostar Management. Jadi nanti ketika ada klien yang membutuhkan pembicara yang di bidang, misalnya di bidang sales, teman-teman jago nih di bidang sales, nah nanti akan kita dorong klien tersebut untuk mengundang Anda trainer sales misalnya, atau butuh MC, nah nanti teman-teman akan diajukan sebagai MC. Oke ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekali lagi di share ya. Oke, dan juga training publik akan saya laksanakan di bulan April, itu tentang entrepreneurship. Apa saja? Nah, kalau tentang entrepreneurship nanti online yang membuat perusahaan Anda bisa berkembang jauh lebih cepat ya. Oke, dan insya Allah beberapa bulan ke depan saya akan melaksanakan umroh. Bagi teman-teman yang ingin ikut umroh dengan saya, nanti akan saya berikan infonya, boleh hubungi ke nomor kami. Nah, oke, pertanyaannya berapa harganya? Harganya kalau teman-teman daftar malam ini dapat diskon. Jadi harga aslinya 4,5 juta, sedang promo jadi 2,5 juta. Daftar malam ini minimal nama dulu ya, atau DP boleh, sampai seminggu ke depan itu harganya hanya 2 juta rupiah. Tapi keuntungannya bahkan bisa balik modal ya, karena nanti kalau Anda sudah menjadi pembicara hebat, tidak lagi 1 juta 2 juta Anda dibayar, tapi bisa puluhan juta ya. Oke, per berbicara, per ngomong. Nah, kalau Anda daftar orang, satu bisa dapat harga 1,5 juta per orang, tapi harus daftar grup di 7,5 juta. Oke ya, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin kalau masih bisa ada pertanyaan atau salam-salam boleh lah. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir. Ini dari Gesindo, dari Arvina Reka, dari SBL, kemudian dari mana lagi nih yang hadir? Ya, dari Padang, via PTK mungkin ya, dan beberapa yang lain. Dan oke, boleh kalau masih ada pertanyaan, satu lagi mungkin atau dua lagi. Nah, saya lagi sambil makan dengan keluarga salah satu tempat setelah event, setelah meeting. Oke, kira-kira sedikit sharing yang saya berikan ini kira-kira bermanfaat atau enggak? Mohon dijawab ya. Kalau bermanfaat, jangan lupa share, bagikan agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nah, nanti juga kalau teman-teman ikut training entrepreneur, itu Anda akan langsung mendapatkan project bisnis dan berkesempatan juga dapat modal bisnis nantinya. Ya, karena kita harus jadi orang kaya, kita harus jadi pengusaha, dan kita harus menjadi orang-orang yang hebat. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita akan berjumpa mungkin di minggu depan. Mudah-mudahan nanti akan saya jadwalkan lagi Facebook Live sharing seperti ini. Kalau memang bermanfaat, saya sangat bersyukur bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan terima kasih sekali lagi.
Satu quotes yang ingin saya sampaikan malam ini, jika Anda terlahir sebagai orang miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda mati, meninggal dunia dalam keadaan miskin, itu baru salah Anda. Kemana saja Anda selama hidup, apa saja yang Anda lakukan. Semua orang berkesempatan untuk kaya, semua orang berhak untuk kaya, semua orang berhak untuk menjadi orang yang sukses. Saya Irfan Muhammad Kausar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.